Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bang Sen. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, pastinya juga diberikan kemudahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Kali ini Bang Sen telah merangkum sebuah film seri yang berjudul. Seperti apa kisahnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan adegan sekelompok orang yang sedang mencari sesuatu di sebuah hutan. Tiba-tiba mereka dikejutkan kedatangan seekor ular besar yang hampir saja memangsa mereka. Tiba-tiba mereka merasakan sebuah sinyal aneh yang terpancar dari dalam gua. Mereka pun memutuskan untuk memasuki gua itu. Mereka pun berpencar untuk memeriksa keadaan gua. Han Sising, seorang pemimpin wanita dari kelompok ini, tak sengaja ia menemukan sebuah belati yang berada di dinding gua. Han Sising membuka belati itu dengan hati-hati. Tiba-tiba cahaya terang menyala dan perempuan itu langsung pingsan. Ketika dia terbangun, datang seorang wanita yang berteriak memanggilnya, kemudian memarahinya. Han Sising sendiri tidak mengerti dia berada di mana. Yang ia tahu bahwa orang di sekelilingnya semuanya berkostum kuno. Ibu berbaju hijau itu mengaku bahwa dirinya adalah orang yang merawat Han Sising. Dia marah-marah. Dia memerintahkan pengawalnya untuk menangkap Han Sising dan segera dibawa pulang. Merasa tidak bersalah apa-apa, Han Sising pun memberikan perlawanan. Ketika Han Sising mendekati ibu ini dan bertanya, siapa sebenarnya ibu ini? Kenapa galak sekali kepadanya? Tiba-tiba ia disiram dengan air. Tiba-tiba pula dia teringat sesuatu, di mana dia ternyata dari kecil dia dirawat oleh ibu ini, dia selalu dihukum. Tidak cuma itu, ternyata kakak tirinya yang bernama Han Sier ternyata juga selalu menindasnya. Dia juga melihat sebuah kejadian di mana malam itu dia diberi minuman arak yang sangat banyak. Dia pun mabuk dan kemudian dibawa ke sebuah kamar. Ketika dia terbangun, dia sudah berada di jalanan dengan pakaian seperti itu dan dikerumuni orang banyak. Dia merasa semua kejadian itu seperti di dalam mimpi. Namun ia kemudian memutuskan meskipun dia sedang bermimpi, dia juga tidak ingin ditindas. Dia pun dengan cepat melepas jubah bibi itu kemudian memakainya. Dia meminta diantarkannya pulang untuk mencari seseorang yang bernama Han Sier, di mana Han Sier adalah kakak tirinya, yaitu seorang wanita yang dalam bayangannya tadi telah mencekokinya dengan minuman keras, kemudian memasukkan ke dalam kamar. Semua orang yang menonton menjadi terkejut. Bagaimanapun Han Sising biasanya dia adalah gadis pendiam, tetapi mereka juga tidak tahu Han Sising yang sekarang mereka lihat terlihat seperti orang yang berbeda. Ternyata ibu ini adalah istrinya sang Perdana Menteri. Sementara Han Sising sendiri di rumah itu dia hanyalah anak tiri yang selalu ditindas oleh keluarga ini. Tak berselang lama, Perdana Menteri pulang. Dia sangat kaget ketika melihat Han Sising menyandra ibunya seperti itu. Dia juga tidak mengerti kenapa Han Sising bisa berubah seperti tidak biasanya. Bahkan Han Sising yang sekarang juga berani dengan ayahnya. Han Sising bersikeras dia tidak akan melepaskan ibunya kalau Han Sier kakaknya tidak keluar karena telah menfitnahnya. Perdana Menteri pun tidak punya pilihan selain meminta seorang untuk memanggil Han Sier keluar. Namun Han Sier berpura-pura tidak bersalah. Dia bertindak seolah-olah semua adalah kesalahan Han Sising sendiri. Yang lebih mengejutkan, Han Sier ini bercerita bahwa semalam Han Sising telah mabuk dan tidur bersama Tuan Sen, dan mereka berdua melakukan hubungan suami istri. Mendengar tuduhan itu, Han Sising menjadi kaget luar biasa. Namun ternyata Han Sier kakak tirinya ini, ternyata dia juga menyiapkan seorang saksi yang mengetahui kejadian malam itu. Bahkan tak berselang lama Tuan Sen pun datang.
Tuan Chen berpura-pura meminta maaf dan berkata dia bersedia menikahi Nona Han Sising karena keduanya telah melakukan hubungan suami istri. Han Sising tidak percaya dengan kejadian itu. Dia yakin bahwa semua itu hanyalah fitnah. Sementara itu Han Si-er mendesak agar adik tirinya ini bersedia menikah dengan Tuan Chen. Karena dengan begitu harga dirinya akan terlindungi. Mendengar itu Han Sising malah semakin marah dan segera menampar kakak tirinya ini. Tak jauh dari tempat itu beberapa orang mendiskusikan bahwa Han Sising telah terkena racun gunung. Tetapi ternyata dia masih hidup. Mereka tidak mengerti dan kemudian memutuskan untuk menyelidikinya. Begitu Han Sising memasuki rumah Perdana Menteri, dia berpikir bahwa rumah itu besar, megah dan mewah. Tetapi kemudian ketika ia mengingat kejadian yang ada dalam bayangannya, ia kemudian mengatakan bahwa rumah itu meskipun mewah tetapi seperti neraka. Ternyata buntut dari kejadian itu keluarga ini berencana akan menikahkan Han Sising dengan keluarga Chen. Tetapi Han Sising sendiri menolak karena dia tidak merasa tidur bersama Tuan Chen. Ternyata sebelumnya Han Sising di rumah itu ternyata dia tidur di kamar pembantu. Ketika dia sedang berkeliaran di sekitar ruangan, tiba-tiba dia teringat beberapa kenangan masa kecil Han Sising. Ada belati di kotak ibunya yang persis dengan belati yang ia lihat. Tapi setelah dibuka tidak ada apa-apa. Scene berpindah ke istana kerajaan di mana semua orang di ruangan itu sedang menunggu pangeran keempat. Hanya pangeran kedua yang tahu bahwa pangeran keempat telah terkena racun gurun. Pasti sudah mati dan tidak mungkin datang. Tetapi kemudian pangeran keempat yang bernama Jun Bayu ini dia tiba-tiba muncul dalam keadaan baik-baik saja. Ternyata putra pangeran kedua ini bersama ibunya berencana membunuh putra pangeran keempat dengan racun gurun. Tetapi mereka juga tidak tahu kenapa putra pangeran keempat atau Jun Bayu ini belum juga mati. Mereka semakin khawatir ketika mendengar bahwa 2 hari lagi putra pangeran keempat ini akan memilih permaisuri dari keluarga Perdana Menteri. Jika pangeran keempat berhasil mengambil permaisuri dari putrinya Perdana Menteri, maka putra pangeran keempat ini akan mempunyai dukungan dari Perdana Menteri. Mereka tidak ingin pangeran keempat mempunyai dukungan dari siapapun. Mereka berencana untuk membunuh pangeran keempat agar tidak menghalangi pangeran kedua yang akan mendapat warisan tahta. Tak berselang lama, seorang pelayan datang memberi berita bahwa terjadi hal yang sangat memalukan pada keluarga Perdana Menteri. Mereka tahu jika Han Si-er, anak pertama Perdana Menteri, telah menfitnah adik tirinya yaitu Han Sising. Pangeran kedua dan Ibu Ratu ini segera mendapatkan ide. Dia tidak akan membiarkan pangeran keempat menikah dengan putri dari Perdana Menteri. Mereka akan mencari cara untuk menghancurkan keluarga Perdana Menteri sehingga batal menikah dengan pangeran keempat. Sementara itu Han Sising dia berpikir bagaimana caranya untuk keluar ke dunia nyata. Ia kemudian teringat dengan belati itu. Ia yakin pasti ada hubungannya dengan belati itu. Ia kembali ke kamar untuk mencari belati tersebut, tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Di sisi lain dia juga penasaran kenapa ibunya ini memaksakan dirinya agar menikah dengan keluarga Chen. Dia pun akhirnya memutuskan untuk menyelidiki Tuan Muda Chen apa sebenarnya yang telah terjadi. Malam harinya tampak 2 orang berpakaian pengemis mendatangi kediaman Perdana Menteri. Keduanya ini belum jelas dia utusan siapa, tetapi yang jelas dia sedang mengintai Han Sising ini. Sedangkan Han Sising sendiri malam itu dia berganti pakaian hitam. Dia pergi ke rumah Tuan Muda Chen. Namun secara tidak sengaja dia melihat 2 pria berpakaian hitam. Dia meminta Tuan Muda Chen untuk menandatangani petisi bahwa Nona Han Si-er meminta Tuan Muda Chen untuk menodai Han Sising.
Kedua pria berpakaian hitam ini adalah utusan dari Ibu Ratu dan Pangeran kedua yang sengaja ingin menggagalkan pernikahan putri dari Perdana Menteri yaitu Han Si-er dengan Pangeran keempat. Tuan Muda Chen yang ketakutan pun menandatangani surat tersebut, tetapi setelah itu dua orang itu kemudian membunuh Tuan Muda Chen. Han Si-seng yang penasaran dia terus mengikuti dua orang misterius itu. Namun sayang keberadaannya diketahui. Muncul lagi pria bertopeng yang menyelamatkan Han Si-seng, namun Han Si-seng sempat terjadi salah paham. Pagi harinya, pangeran kedua ini mendatangi Ibu Ratu. Dia dengan panik memberitahukannya bahwa dua orang yang pergi bersamanya tadi malam sampai saat ini belum juga kembali. 昨日儿臣应该是被跟踪了。殿下，那个陈家公子死了之后，那2个死衣人是宫里的。 Ternyata pangeran keempat ini sebelumnya telah terkena racun gurun dan oleh tabibnya. Ternyata racun gurun itu telah dipindahkan ke tubuh Han Si-seng. Namun sayangnya pemindahan itu tidak diperlihatkan di episode awal ini. Namun yang jelas mereka menjadi terheran-heran karena Han Si-seng tidak terlihat seperti sedang terkena racun. Bahkan mereka melihat bahwa Han Si-seng keterampilan bela dirinya seperti bukan Han Si-seng yang dulu. 也确实是奇怪啊，近日相性大变，前后叛。 Berita kematian Tuan Muda Chen menyebar dengan cepat. Nona Han Si-er segera menjadi cemas karena jika Han Si-seng tidak jadi menikah dengan Tuan Muda Chen, dia takut Han Si-seng akan ikut berpartisipasi dalam pemilihan calon permaisuri pangeran keempat. Dia takut adiknya ini akan menyainginya. Sebelum berangkat ke istana untuk mengikuti audisi pemilihan permaisuri pangeran keempat, Han Si-er sempat bertemu dengan adiknya Han Si-seng dan sempat menghinanya. Bahkan dia mengatakan jika Han Si-seng tidak berhak untuk mengikuti seleksi karena dia berasal dari keturunan seorang wanita yang sangat bermartabat rendah. Lagi pula dia juga sudah ternoda. Mendengar itu ia menjadi geram. Dia pun nekat memutuskan ke istana. Tidak peduli apapun kondisinya, dia melakukan itu sengaja untuk membuat kakak tirinya ini semakin panik. Padahal sejatinya dia tidak berminat mengikuti seleksi pemilihan calon permaisuri pangeran keempat. Acara seleksi pemilihan calon permaisuri pangeran keempat pun akan segera dimulai. Semua menteri ada di tempat itu. Begitu pula gadis-gadis dari para pejabat juga ikut seleksi. Tampak Perdana Menteri bersama istrinya sudah tidak sabar ingin melihat putra pangeran keempat segera memilih putrinya. Karena dia sudah mendapatkan informasi bahwa putrinya lah yaitu Han Si-er yang akan dipilih oleh pangeran keempat. Tak disangka Han Si-seng juga muncul di tempat itu. Semua orang memandangnya dan mereka ini semua tahu jika Han Si-seng adalah wanita yang telah ternoda. Ia tidak peduli omongan orang, dia tetap saja berjalan dan ikut barisan seleksi pemilihan permaisuri pangeran keempat. Pangeran keempat pun akhirnya tiba. Melihat pandangan mata pangeran keempat, Han Si-seng merasa bahwa dia tidak asing dengan pangeran keempat ini. Ketika pangeran keempat mendekati Han Si-er bertingkah seperti wanita yang sempurna. Lagi pula ia telah mendengar jika dirinya lah nanti yang akan terpilih. Tetapi tak disangka pangeran keempat ini bertanya kepadanya apakah dia bisa membunuh. Han Si-er pun menjadi bingung atas pertanyaan itu. Pangeran keempat kemudian menghampiri Han Si-seng. Seketika itu orang-orang juga membicarakan aib Han Si-seng lagi. Han Si-seng segera memberi hormat dengan aco tak aco dan dia berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa.
Karena memang sejatinya dia tidak berminat mengikuti seleksi itu dan dia hanya akan membuat kakak tirinya ini menjadi khawatir saja. Namun tak diduga ternyata pangeran keempat ini mengumumkan bahwa dia memilih Han Sising. Suara-suara yang mempertanyakan segera muncul. Beberapa mengatakan bahwa Han Sising tidak memenuhi syarat. Beberapa pula juga mengatakan bahwa rakyat jelata nanti akan mentertawakan pangeran keempat jika pangeran keempat ini benar-benar memilih Han Sising. Pangeran keempat yang racunnya telah dipindahkan ke tubuh Han Sising, dia tidak peduli dengan omongan orang. Dia pun segera meraih tangan Han Sising dan kemudian mengajaknya pergi. Awalnya Han Sising ingin menolak, tetapi tiba-tiba dia melihat belati di pinggang pangeran keempat. Dia tahu belati itu adalah belati yang ia cari. Dia pun berpikir jika dia berhasil mendapatkan belati itu, dia pasti bisa keluar ke dunia nyata. Dia pun akhirnya mengikuti pangeran keempat demi mendapatkan belati itu. 殿下，王上急召，让您入。 Jun Bayu pun kemudian dipanggil oleh sang raja ayahnya. Ternyata ayahnya tidak setuju jika Jun Bayu menikah dengan Han Sising. Karena ternyata sang raja ini sudah mendengar jika wanita yang dipilih pangeran keempat ternyata sudah tidak suci lagi. Namun Jun Bayu tidak mau mengganti dengan selir yang lain. Mendengar itu sang raja pun langsung marah. Sementara itu di tempat lain, Han Sising mendapat undangan dari Ibu Ratu untuk datang ke perjamuan. Ternyata di tempat itu mereka ini hanya mengolok-olok Han Sising saja. Han Sising pun menyadari bahwa Ibu Ratu ini akan berniat jahat terhadap dirinya. Ternyata benar Ibu Ratu ini telah menyiapkan sebuah teh yang dicampur dengan racun. Untung saja Han Sising segera tahu bahwa teh itu beracun, tetapi dia sengaja berpura-pura dia tidak tahu. Dia hanya ingin tahu maksudnya apa Ibu Ratu berbuat seperti itu. Dia pun tanpa ragu kemudian meminum teh beracun itu. Ibu Ratu jahat ini sangat yakin siapapun yang meminum racun itu dia tidak akan bertahan sampai 7 hari. Namun dalam perjalanan pulang Han Sising pun segera mengeluarkan racun itu. Untuk memastikan bahwa Sising sudah terkena racun, Ibu Ratu mengirim 2 putrinya untuk melihat kondisi Han Sising. Sising pun segera bersandiwara seolah-olah dia sedang terkena racun. Sementara itu Jun Bayu atau pangeran keempat, dia kembali dipanggil oleh sang raja. Ternyata sang raja ini sebelumnya sudah mendapatkan informasi dari Ibu Ratu bahwa Han Sising sudah ia racuni. Dia akan mati di hari ke-7 ketika nanti dia mendapatkan dekret pengangkatan permaisurinya pangeran keempat. Raja pun terlihat melunak, dia menyetujui pernikahan Jun Bayu. Dia bahkan akan segera menuliskan dekret itu. Saat pangeran keempat kembali, Han Sising mulai berpura-pura sakit. Tabibku segera memeriksa denyut nadi Han Sising. Tabibku ini menjadi semakin keheranan terhadap Han Sising. Karena seharusnya Han Sising ini sudah mati dari dulu-dulu karena terkena racun gurun pindahan dari pangeran keempat. Tetapi mereka juga tidak tahu kenapa Han Sising masih hidup sampai saat ini. Mereka pun mulai berspekulasi, kemungkinan besar Han Sising ini adalah seorang yang kebal racun. Akhirnya hari pengangkatan Han Sising sebagai permaisuri pangeran keempat pun tiba. Mereka semua menunggu pejabat istana untuk membacakan dekret. Sementara itu Ibu Ratu juga putrinya, juga pangeran kedua, mereka juga datang. Mereka hanya ingin mempermalukan pangeran keempat dan menunggu detik-detik kematian Han Sising. Mereka ini sangat yakin bahwa Han Sising akan mati di hari ke-7. Sementara itu Kasim si pembawa dekret, mereka juga mengulur-ulur waktu menunggu Han Sising mati. Namun ternyata Han Sising juga tidak segera mati.
韩家的2个女儿可就要他毒发身亡，那相府与四王府的联姻自然就泡汤了。圣旨到。还不宣旨？诏曰：国相韩世清。 Tak diduga setelah dekret diumumkan, Han Sising tiba-tiba sembuh. Raja pun menjadi marah-marah karena rencana semuanya menjadi gagal. Han Sising tidak jadi mati dan malah dia menerima dekret itu. 你们全是废物！他是如何解的呢？正是，赐死韩子晴。妇人之仁。皇上恕罪，是臣妾愚钝。 Akan tetapi mereka juga tidak kurang akal. Raja kemudian meminta agar menjerat Han Sising dengan kematian tuanmu Dasen. Para polisi kerajaan pun segera bergerak cepat untuk menangkap Han Sising dengan tuduhan Han Sising telah membunuh tuanmu Dasen. Awalnya pangeran keempat ini menolak, namun tiba-tiba Han Sising mengambil inisiatif bahwa dia bersedia ditangkap. Karena jika tidak, maka dia hanya akan kelihatan bersalah saja. Sementara itu putra pangeran kedua bersama ibunya, mereka sudah sangat yakin kali ini mereka dapat menyingkirkan dua putri perdana menteri. Dengan begitu tidak ada lagi pernikahan antara pangeran keempat dengan keluarga perdana menteri. Malam harinya Jun Bayu dengan menggunakan topeng dia datang menemui Han Sising. Dia mengatakan bahwa dia akan membantu Han Sising. Han Sising yang penasaran dengan orang ini, dia segera menyerangnya untuk membuka identitasnya. Keesokan harinya, kasus pembunuhan Tuan Muda Chen pun disidangkan di depan umum. Raja pun hadir secara langsung. Han Si-er pun tampak senang karena sebentar lagi Han Sising akan segera dihukum. Namun dia tidak tahu bahwa sebenarnya targetnya adalah mereka berdua. Setelah dilakukan penelitian oleh seorang ahli otopsi, dia pun menemukan bahwa luka yang ada di leher Tuan Muda Chen dilakukan oleh seorang laki-laki. 凶手，草民仔细看过，应该就是那2位紫衣人所杀。他们是受何人调遣？臣玩忽职守，请皇上降罪。看来是他们错。 Ketika kasusnya selesai, Han Sising tidak memperhatikan pangeran keempat. Dia berbalik dan melihat seorang pria berpakaian hitam. Dia pun segera mengejarnya untuk bertanya mengapa dia ingin membantunya. Namun dia tidak berhasil. Hari berikutnya, pangeran keempat pun mengajak Han Sising untuk bertemu dengan raja untuk mengucapkan terima kasih. Han Sising pergi ke taman kekaisaran sendirian. Secara tidak sengaja, Han Sising mendengar suara piano. Gambaran ibunya yang sedang belajar bermain piano pun muncul di benaknya. Sementara itu si pemain piano itu ketika melihat wajah Han Sising, dia pun langsung teringat gurunya. Han Sising sendiri merasa aneh karena dia belum pernah memainkan musik, tapi di benaknya serasa dia bisa memainkan musik itu. Yang lebih kaget lagi dia melihat pangeran kedua ini membawa kipas. Ternyata kipas itu mirip dengan kipasnya bos pembunuh Tuan Chen malam itu. Namun tiba-tiba pangeran keempat pun muncul dan segera mengajak Han Sising pergi. Malam harinya Han Sising sengaja memancing pangeran kedua ini untuk keluar mengejarnya. Saat akan menghabisi pangeran kedua, para tentara pun datang sehingga dia pun terpaksa harus melarikan diri. Beberapa hari kemudian, kerajaan Tianxun mendapat tamu kehormatan dari kerajaan Xiling. Yang ternyata orang-orang dari kerajaan Xiling ini sebelumnya telah mengirim surat kepada Raja Tianxu ini bahwa mereka akan mengadakan aliansi pernikahan, yaitu putri mereka akan dinikahkan dengan pangeran keempat.
Namun karena pangeran keempat telah memilih seorang istri, dia pun menolak di depan umum. Chu Feiyan sebagai seorang putri dari kerajaan Xilin, dia pun tersinggung karena dipermalukan di depan umum. Dia pun kemudian secara terang-terangan menantang Han Xixing berkompetisi untuk menunjukkan siapa yang lebih pantas menjadi permaisuri pangeran keempat. Han Xixing sendiri tidak punya pilihan selain dia harus menerima kompetisi itu. Di tempat lain, putra pangeran kedua ini bertemu dengan si Lige atau si pendekar kecapi iblis. Dia meminta agar pendekar kecapi iblis ini bisa membunuh Han Xixing dan juga membantunya menjadikan dirinya menjadi putra mahkota. 帮助我登上太子之位。好， Di sisi lain, Han Xixing meminta kepada pangeran keempat kalau besok dia berhasil mengalahkan putri dari kerajaan Xilin. Dia meminta agar pangeran keempat ini bersedia meminjamkan belati kepadanya. Pangeran keempat pun sama sekali tidak keberatan, dia pun langsung menyetujuinya. Keesokan harinya, tibalah ujian seni bela diri itu dimulai. Kompetisi itu meliputi berkuda dan memanah. Secara mengejutkan, Chu Feiyan putri dari kerajaan Xilin ini mengatakan kalau nanti dirinya kalah, dia akan memberikan 10.000 ekor kuda. Namun jika dirinya menang, dia tidak akan meminta apa-apa kecuali dia akan memotong 2 tangan Han Xixing. Semuanya kaget mendengar permintaan putri kerajaan Xilin ini. Pangeran keempat pun jelas tidak menyetujui permintaan itu yang dianggap terlalu sadis. Namun tiba-tiba Han Xixing berdiri, dia menyatakan setuju, bahkan tidak cuma tangannya. Kalau dia kalah, dia juga akan memberikan kedua kakinya. Namun dia juga meminta syarat seandainya dia berhasil mengalahkan putri dari kerajaan Xilin. Dia meminta agar orang-orang Xilin tidak boleh memasuki wilayah Tianshu untuk selamanya. Awalnya orang-orang Xilin ini enggan menerima tawaran itu karena pada dasarnya mereka ini adalah kerajaan penjajah yang suka merebut kerajaan orang. Namun karena terus diprovokasi oleh Han Xixing, akhirnya mereka pun menerima taruhan itu. 如果你赢了佳姐，本王答应你的条件。 Kompetisi pun akhirnya dimulai. Pada awalnya kedua belah pihak bersaing ketat, namun karena Han Xixing terjadi masalah pada kakinya, dia pun hampir kalah. Namun tak disangka Han Xixing cepat menguasai keadaan, dia pun akhirnya menang.为最小的铜钱，这场来吧，开始。西莲公主楚飞燕获胜。文士比试开始。我好像知道要怎么弹。师傅，此次琴艺大赛，四王妃全胜。 Setelah melewati beberapa kompetisi, akhirnya pemenang pun diumumkan dan Han Xixing menjadi pemenangnya. Mereka pun akhirnya dengan terpaksa menandatangani perjanjian sesuai dengan kesepakatan, yaitu mereka akan memberikan 10.000 ekor kuda. Mereka juga dilarang untuk memasuki wilayah Tianshun untuk selama-lamanya. Namun yang tidak diketahui semua orang, ternyata pangeran kedua ini telah bersekongkol dengan pangeran dari kerajaan Xilin. Mereka membuat kesepakatan. Pangeran kerajaan Xilin ini sudah menyiapkan tentara berbaju zirahnya untuk membantu pangeran kedua naik tahta. Dan yang pertama akan mereka lakukan, mereka akan membunuh pangeran keempat terlebih dahulu. 只要本王登了基，无论是三界崖还是北部七。 Di sisi lain, Han Xixing menagih janjinya pangeran keempat bahwa dia akan meminjamkan belati itu. Namun Jun Bayu menjanjikan setelah nanti pulang dari pesta berburu, dia akan memberikan belati itu.
Pagi harinya, sang raja pun mengadakan pesta berburu dan semuanya diajak ikut untuk pesta berburu. Namun tiba-tiba seorang prajurit melaporkan ada serangan mendadak dari pasukan berbaju zirah. Suasana pun berubah menjadi kacau. Sadar bahwa dirinya menjadi target tentara berbaju zirah, Pangeran keempat pun segera menjauh dari pertempuran itu, namun dia terus dikejar. Han Siseng yang belum mendapatkan belati itu, dia pun segera mengejar pangeran keempat.